Kalau tadi di PowerPoint-nya kan seperti ini. Saya mau sederhanakan ya. Estimasi biaya overhead dibagi estimasi cost driver. Biaya overhead itu ya definisinya ya biaya overhead. Selain direct material, selain direct labor, semua biaya produksi yang terjadi di pabrik itu namanya biaya overhead. Kalau cost driver itu adalah pemicu biaya yang mempengaruhi biaya semakin kecil, semakin besar itu apa? Nah, cost driver ini dipilih. Dari case-case kita yang sudah berlalu di PowerPoint tadi, bisa jam tenaga kerja langsung. Atau bisa biaya bahan baku langsung. Atau kalian mau pakai cost driver unit yang diproduksi. Atau apapun lah yang cocok, yang kira-kira mempengaruhi biaya semakin kecil atau semakin tinggi di pabrik kalian itu gara-gara apa? Itu namanya cost driver. Nah, bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang punya pabrik di dunia nyata kita yang menentukan. Tentunya dari hasil penelitian dulu ya. Kira-kira biaya overhead itu paling tepat diwakili oleh cost driver apa di pabrik kita. Tapi kalau di soal, kalian bisa menemukan itu di kalimat pertama. PT Karisma menggunakan job costing system dengan normal costing. Biaya overhead pabriknya dibebankan berdasarkan jam kerja mesin. Jadi cost drivernya jam kerja mesin. Perusahaan itu membebankan biaya berdasarkan apa? Dasar pembebanannya, pemicu biayanya itu namanya cost driver. Kemudian, saya mencoba persingkat lagi rumus kita. POHR kalikan dengan cost driver aktual. Kalau teman-teman memilih dalam sebuah soal cost drivernya adalah jam kerja mesin, maka teman-teman harus menemukan cost driver aktual penggunaan jam kerja mesinnya juga. Kalau teman-teman menggunakan ini tadi estimasi jam kerja langsung, ini harus kali jam kerja langsung. Kalau tadi kalian menggunakan estimasi biaya bahan baku, mengalikannya di sini juga harus aktual biaya bahan baku. Jadi harus matching ya. Cost driver yang tadi estimasinya pakai apa, aktualnya juga harus pakai apa. Nah, silakan ditemukan bersama-sama. Lihat soal di sebelah kiri, semuanya silakan lihat sebelah kiri. Pada awal tahun, diestimasi bahwa total biaya overhead pabrik tahunannya itu 1,05 miliar. Jadi 1,05 miliar itu adalah estimasi overhead. Kemudian, berapa estimasi jam kerja mesin? Di sini juga sudah dikasih tahu. Di anggaran tadi ada 70.000 jam mesin. Kita akan menghitung POHR ya. 1,05 miliar dibagi 70.000 jam mesin. Kita akan menemukan POHR-nya 15.000 per jam mesin. Simpan dulu data ini. Nanti POHR yang 15.000 per jam mesin itu akan kita kalikan dengan berapa jam mesin aktual yang digunakan oleh pabrik PT Karisma tadi. Oh ya. Jadi untuk menemukan POHR-nya kan sudah 15.000. Tinggal dikali jam kerja mesin aktual. Cari dari huruf A sampai I, poin mana yang mengarahkan ke informasi penggunaan jam kerja mesin aktual? Yang G, Bu. Coba dibaca. Data jam kerja mesin untuk pemesanan M12, M13, dan M14 masing-masing 4.500. Ya. Lalu 3.200. Ya. Sama 2.000 jam mesin. Oke. Jadi dari poin G, teman-teman bisa menemukan kalau perusahaan ini memproduksi 3 macam benda, 3 macam pesanan, M12, 13, 14, dihitung sama Andrew totalnya 9.700 jam. Jadi kalau saya tanya berapa FOH applied, terima kasih Andrew, tinggal dikalikan itu. Pemakaian aktualnya 9.700 jam mesin. Berarti kurang lebih FOH yang dibebankan untuk memproduksi kali ini tuh 145.500.000 rupiah. Itu teman-teman, untuk memahami rumus baru di chapter yang ketiga ini ya. Ada rumus POHR sama FOH applied. Ada pertanyaan?